Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap, Mas. Kita dianaktirikan sama pemerintah provinsi. Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap, Mas. Kita dianaktirikan sama pemerintah provinsi. Oh gitu ya Pak ya? Sangat, padahal anggarannya kurang lebih sekitar hampir 3 triliun. Nggak usah banyak lah. 50 miliar aja masuk ke Taliabu udah cukup sebenarnya membantu. Kalau bicara enak sih keikhlasan, Mas. Keikhlasan membangun daerah. Ya. Dan juga kalau di Taliabu saya merasa lagi berlibur, Mas. Saya Aliong Mus, Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Seperti kita tahu semua bahwa menjadi salah satu pemimpin daerah di kabupaten baru, apalagi seperti di Taliabu pada saat itu masih belum ada apa-apa, Mas. Belum ada apa-apa ya? Aspal pun nggak ada, kantor saya pun nggak ada. Oh kantor pun nggak ada? Nggak ada. Itu saya selama dilantik 7 hari, saya merenung, Mas. Merenung, memikirkan apa terobosan-terobosan harus saya buat, bagaimana caranya dalam waktu yang cepat saya harus berkantor. Akhirnya dilihat tempat yang cocok adalah kantor camat, Mas. Jadi kantor camat yang dipilih? Kantor camat yang dipilih untuk bikin kantor kami sementara. Ya dipetak-petak seperti apa, yang penting bisa berkantor lah. Ya. Staf belum ada waktu itu? Staf setelah saya dilantik kan ada pejabat. Waktu itu udah ada PLH, udah ada pembentukan staf dinas, sudah ada. Jadi tinggal kita siapin tempat kantor untuk bekerja, dan saya juga melakukan rolling untuk memilih OPD-OPD yang mampu bersama-sama memikirkan pembangunan Taliabu ke depan. Oke. Lalu Pak Aliong menciptakan atau secara bertahap kantor lah, perlengkapan lah, itu gimana ceritanya Pak? Perlu berapa lama Bapak harus? Waduh, ini memerlukan waktu yang sangat lama, Mas, karena anggaran kita sangat terbatas. Mas Febi bisa bayangkan saat saya dilantik nggak ada aspal, Mas. Ini seperti IKN. Ya. Seperti IKN ini kan hutan yang di land clearing untuk pembangunan kota negara baru. Ya seperti itu. Seperti itu ya. Kalau IKN mungkin ada baik sedikit nasibnya karena langsung dibiayai oleh negara ya. Ya dari pemerintah dari pusat. Pemerintah pusat. Kami, waduh nggak bisa terbayangkan, Mas. Jadi kalau boleh cerita Pak Aliong, berapa tahun kira-kira itu kabupaten yang Anda pimpin tuh kelihatan sebagai kabupaten gitu, bukan desa terpencil gitu? Alhamdulillah ya, Mas ya, dengan keterbatasan anggaran dan segala macamnya itu, di periode kedua ini kami sudah menempati kantor kami yang baru. Oh, jadi setelah periode pertama nebeng kantornya? Ya, kantor camat. Nah, kantor camat. Di periode kedua, alhamdulillah sudah punya kantor. Dari bupati di kantor camat, DPRD di sekolah. Oh, DPRD di sekolah. Iya. Kita di sekolah, di sekolah SD, minjam sekolah. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah kantor bupati juga sudah ada, kantor DPRD juga sudah ada. Jadi kami di tahun 2023 ini fokus pembangunan kantor OPD. Oh, OPD ya, Pak ya. Karena waktu itu kalau saya harus fokus pembangunan kantor, Mas, pembangunan nggak jalan, Mas. Ongkos untuk sewa kantor atau membangun kantor ya, itu besar sekali. Ya. Kalau kita mau fokus bangun kantor dengan anggaran yang begitu minim, Mas, bayangkan ya. Anggaran itu kurang lebih 400 miliar. ASN aja sudah 120 miliar, Mas. Ya. ASN ya. Ya. Yang berikutnya dana desa. Ya. 10% dari 400 miliar sudah 40 miliar. Berarti anggaran sudah 160 miliar. Belum lagi anggaran untuk DPRD. Kalau hitung-hitung yang bisa dipakai untuk belanja modal kurang lebih 75 miliar, Mas. Dikit sekali ya, Pak. Per tahun. Ya. Bisa dibayangkan, Mas. Kita harus membangun kota. Ini ceritanya dusun. Dusun bukan desa. Dusun disulap jadi kota. Jadi kalau saya boleh bilang bahwa pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten ini atas berkat rahmat Allah dan juga perjuangan para pejuang pemekaran. Seperti Indonesia merdeka. Ya. Tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang seumuran dengan Taliabu, kita sudah jauh lebih maju, Mas. Oke. Pak Aliong bisa cerita untuk tadi kan untuk biaya pembangunan itu sedikit sekali. Sedikit.
apa upaya yang dilakukan? Apa nyerah begitu saja dengan dana yang sangat sedikit dari 400 miliar atau ada terobosan-terobosan yang Pak Aliong lakukan waktu itu? Jadi harus ada terobosan, Mas. Terobosannya tentunya kita harus ada program prioritas. Ya. Jadi pertama yang saya fokus itu adalah pembangunan dalam kota, jalan. Ya. Seterusnya saya fokus pembukaan jalan lingkar pulau Taliabu kurang lebih 466 km. Masih bisa bayangkan itu. Ya. 466 km lingkar pulau Taliabu. Sekarang sudah mencapai pembukaan badan jalan ya. Kurang lebih 300 km. Oh, 300. Kita masih punya PR lagi 166 km dan akan dituntaskan sebelum masa jabatan saya berakhir. Insya Allah. Tapi itu tentu pembangunan jalan dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat nggak Pak? Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap, Mas. Kita dianaktirikan sama pemerintah provinsi. gitu. Kalau pemerintah provinsi nggak usah diharap, Mas. Kita dianaktirikan sama pemerintah provinsi. Oh gitu ya Pak ya? Sangat, padahal anggarannya kurang lebih sekitar hampir 3 triliun. Nggak usah banyak lah. 50 miliar aja masuk ke Taliabu udah cukup sebenarnya membantu. Kalau pemerintah pusat Pak? Pemerintah pusat alhamdulillah membantu lewat balai dan dana DAK. Ya. Itu sangat meringankan dan tahun 2023 ini kita sudah mengalihkan status jalan ke jalan nasional. Oh gitu. Nah, dan mungkin juga sekarang juga baru ada sentuhan sedikit dari pemerintah provinsi. Ya. Dari sekian tahun ya kita dilupakan. Dari sekian tahun ya kita dilupakan. Pak Aliong, kalau boleh cerita Pak Aliong, kenapa Bapak tertarik untuk menjadi kepala daerah di Taliabu mulai tahun 2016? Apa yang membuat Pak Aliong tertarik waktu itu? Ini kan udah kampung ya kan, dana nggak ada, jalan nggak ada, kok nekat Bapak? Memang nekat, Mas. Ya. Karena sebagai putra daerah tentunya ya, saya berkewajiban untuk balik ke kampung bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Taliabu membangun Kabupaten Pulau Taliabu dengan keterbatasan anggaran. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Modalnya nekat ya, Pak? Bondo nekat. Bonek ya, Mas. Bonek ya. Pak, Bapak kan pernah tercatat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, tapi juga pernah jadi ketua DPRD di Taliabu. Kabupaten Taliabu, betul. Betul ya, Pak ya? Apakah pengalaman Bapak di DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten itu ngaruh nggak dengan tugas Bapak sebagai ketika terpilih sebagai bupati? Sangat berpengaruh, Mas. Apa itu? Karena memang saya kan basic pengusaha. Betul. Masuk ke dunia politik, apalagi di DPR, kita langsung pertama memang nggak tahu apa-apa ya, pasti blank juga. Setelah masuk kita mulai belajar, memahami tentang posisi DPRD dan posisi pemerintahan. Ya alhamdulillah dari situ juga ada banyak referensi untuk menjadi salah satu pemimpin di daerah. Karena terus terang Mas, menjadi DPRD bukan saya mau menginginkan DPRD, bukan mohon maaf, tapi tidak mempunyai kebijakan yang besar untuk merubah satu daerah. DPRD kan aspirasi ya, tapi semua keputusan itu berada di eksekutif. Untuk itu salah satu tekad saya untuk balik turun ke kampung, maju ke anggota DPR kabupaten, lanjut maju ke bupati untuk menuangkan pemikiran-pemikiran tentang pembangunan daerah tentunya. Lebih efektif kalau Pak Aliong berada di eksekutif, Pak. Betul. Ya, Pak. Kalau boleh saya tahu, 10 tahun nyaris lah ya, periode kedua ini, selain jalan tadi, apalagi Pak legacy yang telah Bapak lakukan dan akan Bapak penuhi sebagai apa ya, sebagai warisan kepada warga Kabupaten Taliabu, Pak? Ya, tentunya suatu daerah mau maju itu ada beberapa faktor utama ya. Tadi pertama infrastruktur, selanjutnya faktor pendidikan, selanjutnya kesehatan, terus selanjutnya sumber pariwisata lain yang bisa kita unggulkan. Itu kalau pendidikan sendiri kita punya terobosan pendidikan gratis. Lah duitnya dari mana, Bang? Anggarannya sedikit banget itu. Kenapa, Mas? APBD-nya Taliabu kan tidak banyak itu. Kok bisa melakukan pendidikan gratis, duitnya diambil dari mana? Iya, pasti masih bingung. Karena undang-undang negara kita mewajibkan 20% dari setiap anggaran itu untuk pendidikan. Apapun yang terjadi dengan keterbatasan kita harus usahakan, Mas. Kalau tanpa pendidikan gratis, Mas bisa bayangkan mereka mau sekolah di mana lagi? Pertama keterbatasan ekonominya, ya kan? Terus tentang pentingnya pendidikan juga orang di sana belum terlalu paham. Kalau ada 50 orang Taliabu bersekolah seperti saya, ke depan sudah pasti SDM Taliabu sangat cukup. Itu termasuk beasiswa buat orang Taliabu yang mau sekolah di luar. Di mana aja.
di mana aja. Ngaturnya gimana Pak? Jadi misalkan saya nih warga Tali Abu, lulus SMA, saya mau sekolah di Jogja misalnya, kuliah. Gimana ngaturnya? Saya harus ngapain gitu? Ya harus datang ke dinas pendidikan, datang ke dinas pendidikan, tunjukkan KTP, kartu keluarga, buat RAB anggaran pendidikan selama berapa tahun, langsung dibantu oleh pemerintah daerah. Itu ada batasnya nggak Pak? Ada batasnya. Ada batasnya. Kan ada juga jurusan-jurusan tertentu yang memerlukan masa kuliah yang cukup lama ya. Tapi kalau jurusan tertentu ada juga cuma 3,5 tahun bisa lulus, 4 tahun bisa lulus. Itu kita bantu semua, pemerintah daerah bantu. Nah Pak, kalau boleh saya tahu Pak, sampai detik ini berapa banyak Pak mahasiswa-mahasiswa kita dari Tali Abu yang mendapatkan cover up dari pemerintah? Kalau untuk beasiswa kedokteran sampai dengan tahun sekarang sudah ada sekitar hampir 20 orang. 20 orang kedokteran. Dokter ya nantinya, dokter ini ya Pak ya? Iya dokter. Terus selanjutnya kalau untuk kuliah keseluruhan itu kurang lebih 100-an orang. 100 orang ya Pak ya? Ya. Kalau dari TK sampai SMP kan gratis. Ya. Karena SMA kewenangan dari pemerintah provinsi. SMA SMK. Ya betul. Itu pula yang membuat pemerintah Kabupaten Tali Abu mendapatkan penghargaan dari Mendikbudristek ya Pak ya. Karena ini ya, karena upaya-upaya di tengah semuanya minim tapi masih ada terobosan gitu ya. Mas gila lagi Mas. Itu apa? Dengan perkembangan sekarang kan semua serba IT Mas. Betul. Saya masih bisa beli program belajar SD dan SMP dengan satu perangkat IT hampir 200 juta. 200 juta? Hampir ya. Saya beli kurang lebih 50 unit. Untuk sekolah-sekolah ya Pak? Untuk sekolah-sekolah, karena ini penting sekali. Ini kita tidak bisa lari dari perkembangan dunia saat ini. Teknologi IT sangat penting. Jadi dengan anggaran yang terbatas saya berupaya orang Tali Abu minimal dia tahu IT. Justru itu Pak, anggarannya nggak gede tapi berani nian gitu ya. Kan? Sekolahnya dilengkapi IT, kasih beasiswa gitu. Itu harus ada yang dikorbankan. Iya. Pembangunan sarana perkantoran harus kita korbankan Mas. Iya. Harus ada yang diprioritaskan ya Pak ya. Kalau mau bangun OPD kurang lebih sekitar 30-an OPD, Mas bisa bayangkan satu kantor anggarannya berapa. Iya. Jadi harus ada prioritas. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, di Tali Abu itu unggulannya apa Pak? Baik dari pertanian maupun wisata maupun lainnya Pak. Kalau dari sisi perkebunan, cengkeh itu ya, itu cengkeh, yang nomor 1 ya Pak. Nomor 1, kedua kopra. Kopra ya Pak ya. Cengkeh, kopra, terus coklat, kakao. Kakao. Nah, sekarang sudah berkembang pala. Pala. Ya. Yang berikut juga ada rumput laut. Rumput laut. Dari sisi kelautan. Kalau kelautan sih banyak ya. Ada juga tuna, lobster. Terus ikan kakap, kerapu, itu pasti Mas tahu daerah timur pasti banyak lah. Timur gitu ya Pak. Tapi nomor 1 cengkeh ya Pak? Cengkeh kalau kita lagi musim besar itu panen besar kurang lebih 10.000 ton per tahun. Iya. Itu ya Pak ya yang nilainya yang bisa membantu kehidupan warga. Itu dari sisi ekonomi masyarakat. Kalau dari sisi ekonomi pendapatan daerah, sekarang kita punya tambang biji besi. Biji besi. Ya, itu salah satu tambang terbaik di dunia. Nomor 2 di dunia setelah berhasil. Jadi besi itu yang melakukan eksplorasi orang luar ya Pak ya? Ini pengusaha pribumi. Pengusaha pribumi dari situ. Dari Jakarta tentunya ya, orang Indonesia lah. Jadi mereka yang berproduksi di sana itu alhamdulillah sangat membantu pendapatan asli daerah. Ya. Termasuk penyerapan tenaga kerja tentu saja. Tentunya 80% sesuai undang-undang Minerba untuk kerja lokal. Dan nanti di Tali Abu akan dibangun smelter Mas. Smelter. Sekarang lagi proses pembebasan lahan. Menurut informasi dari pihak tambang, itu insya Allah nanti akan ada rekrutmen tenaga kerja sampai dengan 80.000 orang. Jadi ini smelter untuk biji besi ya Pak ya? Iya, biji besi. Dibangun di situ ya? Iya. Tadi nanti ada hilirisasi gitu ya? Udah otomatis kalau dari itu rekrutmen tenaga kerja yang ada itu, saya bisa pastikan udah tidak ada pengangguran di Pulau Tali Abu Mas. Karena jumlah penduduk kita cuma 70.000. 70.000 sekarang ya. Usia produktif paling berapa? Berarti kalau masih ada yang nganggur berarti itu pemikiran yang keliru menurut saya. Iya. Tentu kalau ada kekurangannya diambilkan dari wilayah sekitar. Dari wilayah sekitar, Maluku Utara, Sulawesi. Ya itu ke depannya.